Naturalisasi tim nasional Indonesia mendapatkan tanggapan negatif dari berbagai pundit dan legenda Belanda. KNVB sebelumnya sudah turun tangan memperingatkan PSSI untuk nggak terus-menerus mengambil pemain keturunan Grade A mereka. Namun anggapan miring mereka langsung dibalas dengan patriotisme pemain timnas Indonesia yang sangat cinta negaranya. Cetak Gol coba merangkum patriotisme pemain timnas Indonesia meskipun dianggap salah negara oleh striker legenda timnas Belanda sebagai berikut. Kerjasama strategis PSSI dan KNVB. PSSI membenahi sepak bola Indonesia dengan membuat program-program nyata. Pihak federasi baru-baru ini menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB. Petinggi KNVB dikabarkan baru saja diundang oleh Erick Thohir untuk berkunjung ke Indonesia. PSSI ingin belajar dari KNVB terkait langkah-langkah meningkatkan pembinaan kelompok usia. Pemain usia dini bakal diberikan latihan khusus untuk mengasah bakat alami mereka. Gak cuma pemain, para pelatih juga akan diberikan pendidikan untuk meningkatkan ilmu kepelatihan. KNVB dan PSSI sepakat untuk mempromosikan timnas Indonesia ke level internasional. Gilles de Jong selaku petinggi federasi sangat kagum melihat perkembangan skuad Garuda. Dia menilai timnas Indonesia akan kembali menjadi raksasa Asia setelah tertidur lama. Indonesia adalah raksasa yang tertidur. Namun dengan rencana yang dipaparkan PSSI, Indonesia dipastikan bukan lagi raksasa yang tertidur, melainkan raksasa seutuhnya. Puji De Jong. Selain itu, PSSI juga mengundang konsultan pengembangan talenta muda dari Eropa. Alasannya hal ini untuk meningkatkan kualitas kompetisi Elite Pro Academy atau EPA. Turnamen usia muda ini dibuat dari kelompok umur 16 hingga 20 tahun. Bahkan dalam persiapannya, PSSI yang dinaungi oleh PT LIB sampai menggandeng Barcelona dan Paris Saint-Germain. Untuk EPA musim ini, kami akan bekerja sama dengan beberapa badan ekonom internasional, dari Thai League, Liga Jepang, Barcelona hingga Paris Saint-Germain, kata Ferry Paulus. Kerjasama strategis PSSI dan KNVB menghasilkan kesepakatan untuk menggelar laga uji coba. Kabarnya pertandingan ini sudah lama didambakan oleh Erick Thohir. Saya sudah kontak Portugal, Belanda, dan Jerman. Permasalahannya kami harus pastikan kalender FIFA mereka. Rencana uji tanding tersebut sudah mendapatkan sambutan positif. Peluang menghadapi Belanda bisa terbuka lebar karena Erick Thohir memang jago bernegosiasi. Claudio Fabian Tapia selaku petinggi Argentina sampai-sampai mengakui hal tersebut. Saya sudah jelaskan bahwa timnas Argentina bisa bermain lawan Indonesia karena pengaruh Erick Thohir. Dia orang terpandang di Argentina karena pernah memiliki Inter Milan, kata Claudio Tapia. Bergerak cepat mengambil keturunan berkualitas. Kerjasama ini disebut akan semakin menguatkan langkah PSSI mengambil pemain keturunan berkualitas dari Belanda. Sebenarnya KNVB sudah menaruhkan kekhawatirannya kepada PSSI. Pasalnya Federasi Indonesia ini sudah mengambil lebih dari 10 pemain yang awalnya berpaspor Belanda. Mulai dari Stefano Lillipali, Mark Lok, Ezra Walian hingga Rafael Maitimo. Belum lagi di era Sintayong masih ada beberapa nama berkualitas lainnya. Mulai dari Justin Hubner, Jay Itzes, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Ivar Jenner sampai dengan Tom Haye. Proyek naturalisasi tersebut berhasil menjadi salah satu faktor yang membantu prestasi Indonesia meningkat pesat. Skuad Garuda Nusantara meraih pencapaian bergengsi dan semakin dikenal di Asia maupun dunia. Gilles de Jong sempat mewanti-wanti PSSI agar nggak terlalu banyak mengambil naturalisasi Belanda. Mark Lok salah satunya. Tadinya dia pemain Belanda, tapi sekarang memperkuat Indonesia. Tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, ujar de Jong kepada awak media. Namun peringatan dari perwakilan KNVB nggak dihiraukan oleh PSSI. Mereka justru semakin menggeber langkahnya untuk berburu pemain keturunan asal negeri kincir angin. Terbaru pasukan Merah Putih berhasil meyakinkan Meshilgers dan Eliano Reinders.
Kedua pemain ini sudah menjalani proses sumpah WNI di kantor KBRI Brussel, Belgia. Bahkan Eliano dan Messilgers bakal langsung dimainkan pada pertandingan kontra Bahrain. Messilgers sendiri menjadi tambahan yang gak disangka-sangka. Pasalnya, pemain 23 tahun ini berada di level tertinggi sepak bola Eropa dengan membela FC Twente. Kehebatannya dibuktikan saat menahan imbang Manchester United di Old Trafford. Sementara itu, Eliano bakal memberikan warna baru di lini serang Garuda. Adik dari Tijani Reinders ini masih menjaga konsistensinya bersama klub Eredivisie yakni PEC Zwolle. Selain keduanya, PSSI sudah memberikan kode untuk pemain naturalisasi berikutnya. Arya Sinulinga selaku Exco PSSI menyebut akan ada tambahan lainnya dalam waktu dekat. Nama yang paling sering disebut adalah J. Rory de Wolf dan juga Mauro Zylstra. Kepastian ini sempat disampaikan langsung oleh media Belanda yakni Voetbal Primeur. Di sisi lain, Indonesia harus bergegas mengamankan jasa Jayden Oosterwolde. Dilansir dari Nasio Football Scout, bek andalan Jose Mourinho ini sedang didekati oleh tim nasional Suriname. PSSI bisa mengambil satu langkah ke depan dengan daya tarik prestasi Garuda saat ini. Tanggapan negatif legenda dan pundit Belanda. Langkah PSSI menaturalisasi pemain keturunan lantas menimbulkan komentar miring dari pundit dan legenda Belanda. Mereka khawatir talenta potensial Oranje dicomot pasukan merah putih. Cibiran pertama datang dari Robin van Persie yang mengomentari naturalisasi Messilgers. Mantan penyerang Arsenal ini bilang jika Hilgers masih punya peluang untuk menembus skuad utama Oranje. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda, ucapnya. Omongan Van Persie bisa dibuktikan dari kemampuan apik Hilgers di atas lapangan hijau. Selain Van Persie, kritikan juga datang dari berbagai media Belanda. Mereka khawatir kebanyakan pemain Indonesia nggak punya hubungan darah dengan Indonesia. Hal ini didasari dari komentar ketua PSSI yakni Erick Thohir. Dia menyebut ada pemain keturunan Belanda yang berpotensi batal dinaturalisasi karena masalah silsilah. Media besar seperti ESPN juga ikut mengejek timnas Indonesia terkait naturalisasi. Media ini menyebut Indonesia sebagai tim Oranje cabang Asia karena banyak mengandalkan pemain Belanda. Timnas Indonesia perlahan-lahan berubah warna menjadi oranye. Satu demi satu pesepak bola naturalisasi asal Belanda ini terlihat berpose senyum bersama ketua PSSI Erick Thohir. Tulis ESPN. Patriotisme pemain timnas Indonesia. Komentar miring dari pundit nyatanya nggak berpengaruh apa-apa terhadap para pemain. Pasalnya mereka menjunjung tinggi nilai patriotisme demi berseragam merah putih. Sebut saja Messilgers yang merasa bangga karena bisa memperkuat tanah leluhurnya. Dia bilang berseragam Indonesia karena didukung penuh oleh keluarganya. Indonesia negara yang besar, banyak darah Indonesia yang mengalir di dalam diri saya dan keluarga saya, ucap Hilgers dilansir dari Football Primeur. Selain Hilgers, Eliano Reinders juga memilih tanah leluhur untuk membanggakan Indonesia. Targetnya saat itu adalah bisa membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia. Saya banyak bermain di Belanda, jadi saya coba membantu tim ini mencapai Piala Dunia, kata Eliano. Selain itu, Eliano juga terkesima dengan fanatiknya supporter Indonesia. Menurutnya, Indonesia punya supporter fanatik yang sangat mencintai sepak bola. Supporter di sini sangat bagus memenuhi stadion. Saya melihat ketika Indonesia melawan Australia. Hebatnya, para pemain keturunan juga ikut belajar budaya dan bahasa Indonesia. Salah satunya adalah Martin Pas yang mempelajari bahasa Indonesia bersama Sandy Walsh. Saking semangatnya, Pas sampai-sampai salah mengucapkan kata lucu-lucu menjadi luku-luku. Semangat patriotisme Pas ini mendapatkan apresiasi dari para netizen. Mereka menilai kiper FC Dallas ini sebagai pemain yang menjunjung tinggi budaya Indonesia. J. Idzes bahkan sampai-sampai memperkenalkan budaya Indonesia ke Italia.
Dalam sebuah momennya, salah seorang penggemar Venezia menanyakan sebuah arti Bang Jai. Idzes menjawab, Bang mempunyai arti seperti bro. Jauh sebelum itu, Sandy Walsh juga sempat membuang kesempatan membela tim nasional Irlandia. Dia beralasan petuah dari sang kakek menjadikan dirinya memilih berseragam merah putih. Jujur saja, pilihan menjadi WNI adalah hal yang mudah. Hubungan saya dengan kakek saya seperti sahabat dan sering menonton bola bersama, ucap pemain Kivi Mikelen ini. Itulah ulasan patriotisme pemain timnas Indonesia meskipun dianggap salah negara oleh salah seorang pundit Belanda. Bagaimana pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.